Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Lutfi ucapkan untuk kelas 10 DPIBA, 10 DPIBB, 10 BKPA, dan 10 BKPB ya. Pagi ini kita akan mulai bab 1 yaitu mengenai eksponen, dan yang akan Mbak Lutfi bahas pagi ini adalah eksponen beserta sifatnya ya. Nah, apa itu eksponen ya? Eksponen itu bilangan berpangkat. Nah, definisinya adalah jadi, jika ada A bilangan real dan N bilangan bulat positif, bilangan real itu ya termasuk pecahan, termasuk bilangan bulat positif, bulat negatif, yaitu bilangan real ya. Maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. Nah, A pangkat N itu didefinisikan, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A, dengan A-nya itu sebanyak N ya. Misalkan A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, selanjutnya contohnya yang pertama, 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali, itu 625. Sepertiga pangkat 5 juga begitu, berarti sepertiga kali sepertiga kali sepertiga sebanyak 5 kali, dengan hasilnya yaitu 1/243. Nah, P pangkat 6 berarti P kali P kali P kali P kali P kali P kali P sebanyak 6 kali, begitu ya. Nah, lalu berikut ada 8 buah sifat eksponen yang akan Bu Alfi bahas ya. Yang pertama adalah jika ada A kali A pangkat M dikalikan A pangkat N ya, itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Kemudian jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, nah jika maka A pangkat M kurangi N, pangkatnya dikurangi ya gitu. Kalau perkalian maka pangkatnya jumlah, kalau pembagian kok bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dikurangi. Nah, bilangan pokok itu apa? Ini loh, kalau A pangkat N, A itu namanya bilangan pokoknya, N itu namanya pangkatnya atau eksponennya ya, pangkat. Nah, jadi kalau ini bilangan pokoknya sama, kok dibagi maka pangkatnya dikurangi. Nah, selanjutnya jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi maka pangkatnya itu dikali. Nomor 4, jika ada A kali B dipangkatkan N, maka A itu pangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Yang nomor 5, jika ada A bagi B dipangkatkan N, itu sama dengan A itu dipangkatkan N dibagi B dipangkatkan N. Nomor 6, jika ada A dipangkatkan 0, itu jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Kemudian jika ada nomor 7, A pangkat negatif N, maka itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Yang ke-8 adalah jika ada A pangkat M per N, maka itu sama dengan akar dari A pangkat M dari N ya. Jadi akar dari A pangkat M dari N ya. Bu Alfi akan uraikan satu persatu ya. Sifat yang pertama yaitu jika ada dua bilangan yang berpangkat, bilangan pokoknya sama dikalikan maka pangkatnya itu dijumlah. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N ya, pangkatnya dijumlah. Contohnya 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 5 itu bilangan pokoknya kan sama yaitu 5. Berarti pangkatnya dijumlah, berarti 5 pangkat 3 ditambah 5, hasilnya 5 pangkat 8. Ini juga sih ya begitu. Setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 4 maka pangkatnya dijumlah, setengah pangkat 3 ditambah 4 ya. Ini juga begitu. Ini kemudian ini dicoba sendiri. Ada nomor 5 D pangkat 5 kali D pangkat 2 maka D pangkat 5 ditambah 2 yaitu D pangkat 7. Begitu ya. Ini yang belum dicoba sendiri, dilengkapi sendiri. Nah, contoh sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu jika ada bilangan berpangkat kok pangkatnya sama ya, mereka saling membagi maka pangkatnya dikurang. Contohnya jika ada 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 maka 2 dipangkatkan 8 kurangi 5, pangkatnya dikurangi, hasilnya 2 pangkat 3. Begitu juga dengan ini P pangkat sepertiga dibagi P pangkat seperenam maka P pangkat 1/3 kurangi 1/6 gitu ya, hasilnya nanti berapa dilengkapi sendiri. Lanjut, contoh yang ketiga yaitu sifat eksponen. Jika ada bilangan berpangkat kok dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali.
Contohnya ada 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka 3 pangkat 3 kali 2, pangkatnya dikali, hasilnya 3 pangkat 6. Untuk nomor 2 dan 3 dilengkapi sendiri. Lanjut, contoh yang keempat, yaitu jika ada A kali B dipangkatkan N, maka keduanya dipangkatkan N. A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 kali 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Gitu ya. Lanjut. Nah, sifat eksponen yang kelima, jika ada A per B atau A bagi B pangkat N, maka A-nya pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contohnya ini ya. Nah, contohnya ini. 2 per 3 pangkat 3, maka 2-nya pangkat 3 diper 3 pangkat 3, maka hasilnya 8 per 27. Contoh lagi, kalau ada seperti ini kebalikannya ya. Ada 100 pangkat 4, 50 pangkat 4. Pangkatnya sama, maka pangkatnya bisa dikeluarkan. Hasilnya adalah 100 per 50 pangkat 4. Ya, ini kan sama dengan A pangkat N per B pangkat N, maka dapat dibuat menjadi A per B dipangkatkan N. Ini sama seperti itu. Nomor 4, 5, 6 silakan dicoba sendiri ya. Nah, Bu Alfi ingin bahas nomor 5 ya. 81 pangkat 3 per 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, di 81 itu dibuat dulu ke pangkat yang paling sederhana. Nah, 81 itu berapa pangkat berapa ya? Oh, ternyata 81 itu 3 pangkat 4. Maka 81 diuraikan dulu menjadi 3 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 81 3 pangkat 3 per 4 itu sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Maka ini pangkatnya kemudian dikali, hasilnya adalah 3 pangkat 3. Ini juga seperti itu. Kalau ada bilangan yang masih bisa diuraikan menjadi bilangan berpangkat, maka mohon uraikan ya. Dalam pelajaran eksponen, silakan uraikan bilangan yang bisa diuraikan. Contohnya 32 ini kan bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 5. Silakan diteruskan sendiri. Sifat nomor 6 adalah bilangan apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Ya. Dengan syarat bilangan pokoknya itu atau bilangan yang dipangkatkan itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, gitu ya. Jadi misalkan ini 1 juta pangkat 0, juga hasilnya 1. Selanjutnya adalah sifat yang ketujuh, jika ada A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Atau jika dibalik, kalau ada 1 per A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat negatif N. Contohnya, misalkan ada 5 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A pangkat N, maka 5 pangkat 1, 1/5. Ya, jika kebalikannya, misalkan ada seperti ini, 1 per 4 pangkat min 3 itu kan sama dengan 1/4, ini kan sama dengan 1 per 4 pangkat min 1 ya, 1 per 4 pangkat 1. Nah, 1 per 4 pangkat 1 kalau dinaikkan berarti 4 pangkat min 1 ya. 1 per A pangkat N kalau dinaikkan menjadi A pangkat N. Nah, maka ini adalah 4 pangkat 3 ini harusnya ya, bukan 4 pangkat 4. Dikerjakan sendiri ya lanjutannya. Selanjutnya adalah sifat yang ke-8. Nah, kalau ada akar dari A pangkat M dari N, maka bisa diubah menjadi A pangkat M per N. Nah, ya. Atau kebalikannya, kalau ada A pangkat M per N, bisa diubah menjadi akar dari A pangkat M dari N. Misalkan ini 8 pangkat setengah, maka bisa diubah menjadi 8 pangkat 1, akar dari 8 pangkat 1 dari 2. Ini juga begitu. Ini misalkan 100 pangkat 6 dari 3, maka bisa diubah menjadi 100 pangkat 6 per 3. Nah, ini juga bisa 32 pangkat 3 per 5. Nanti 32-nya diuraikan menjadi 2 pangkat 5. Dan seterusnya. Disederhanakan sendiri. Silakan dilengkapi untuk belajar. Jika ada kesulitan, bertanya saja dengan Bu Alfi ya. Kemudian ini ada 5 latihan soal, silakan dicoba ya. Silakan dicoba, bagi yang bisa silakan langsung mengirimkan di grup ya. Nanti ada setiap anak yang mengirimkan di grup ada poin plus dari Bu Alfi. Nah, poin plus ini bisa untuk tambahan ketika nilai ulangannya. Nah, terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa disiplin dan jaga etika yang baik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.